Udah nyala belum ini? Udah ya? Oke. Guys, balik lagi sama Rizal dari DBM ID Surabaya. Nah, biasanya Rizal itu ngajakin kalian semua untuk syuting di bengkel ataupun di lantai 2-nya DBM ID. Kita mau bahas tentang skok, apapun itu. Pokoknya kali ini kita mau bahas yang berbeda. Nah, kita bukan bahas tentang proses pemasangan ataupun bahas mobil customer. Kita pengen ngobrol-ngobrol santai sama sohibnya Rizal yang baru nih. Kenalin aja, ini namanya Mas Ota. Kita langsung panggil aja ya Mas Ota. Mas Ota. Wah, goyangannya Mas. Sampai kursiku tak pegangin loh. Gimana Ota? Perjalanannya dari negeri seberang. Enggak kemana-mana kok. Enggak dari. Tadi kok datang bawa koper segala. Pakai pakaian yang gokil juga dia. Ya memang sehari-hari. Oh sehari-hari? Sehari-hari. Gokil. Ini namanya Mas Ota guys. Ini asal dari negeri ya. Kita pengen ngobrol-ngobrol santai sama Mas Ota di Surabaya. Mumpung Mas Ota lagi di Surabaya ini, kita pengen bahas yang namanya PER. Oke. PER apa ini Mas Ota ya? Ini apa ini sebutannya kalau di tempat Mas Ota sana? PER spring atau apa nih? Biasa kalau saya sih bilangnya spring. Ya spring ya. Spring, tapi spring. Kalau bahasa Indonesia pegas. Oh pegas, ini bahasa Indonesia. Pegas. Kalau bahasa Surabaya, per. Per. Gini rek. Kini bahas per, wis ya, buat kalian semua sing takon di Instagram maupun TikTok di BM. Pas bahas per. Ya ini. Inilah kita mau kita bahas tentang per sama Mas Ota. Oke, kita langsung aja Mas Ota ya. Coba jelasin dulu nih Mas Ota. Bentar aku kayaknya ngambil per juga. Nih, biar kita sama-sama pegang per nih. Oke. Tapi sebelum saya jelasin, boleh enggak ini dulu? Oh boleh. Oh iya. Lupa, kan juga sudah swab toh. Oh iya. Di itu oh masih ada bekas. Iya, ada bekasnya Mas. Habis kesogrok-sogrok di depan gitu ya. Iya, kalau masuk DBM itu wajib swab Mas. Prokes. Iya prokes. Meskipun kita semua sudah aman semua di luaran, ada yang peduli dulu, tapi tetap kalau masuk DBM kalian harus tetap mematuhi prokes nih guys. Cuman kali ini kita lagi syuting, kita langsung buka masker aja kayak biasanya biar enak ngobrolnya. Yaudah kita lanjut aja membahas per nih, Mas Ota. Per apa? Seperti sikulah per lah pokoknya. Ayo Mas, jelasin Mas per apa Mas? Per ini sebelum saya bahas ini per mobil kan, ini yang dibawa per mobil. Per mobil, ini kayaknya per mobil. Ya, kita harus pahami dulu per itu apa. Oke. Per itu adalah suatu benda yang mampu menahan atau meredam sebuah kejutan. Oke, bisa meredam ini berarti meredam masalah juga ya. Masalah yang lagi happening banget ini. Masalahnya FS, waduh. FS pakai inisial ya? Pakai inisial. Gak berani aku Mas. Yang itu loh yang pokoknya yang sambus ada bahasa okay. Ini apa sih masalah itu Mas? Gak ngerti ya. Saya jelaskan pernya aja ya. Saya juga cari aman ini. Cari aman ya. Jadi per ini berfungsi untuk meredam kejutan jalan dari mobil Mas Rizal. Oke, jadi kalau Mas Rizal naik mobil tuh yang meredam supaya nyaman itu per ini duluan. Oh, pernya ini ya, bukan skoknya ya? Bukan, skok itu malah membantu sebenarnya. Oh iya. Ya, selama ini kan berarti Mas Rizal keliru nih persepsinya. Iya. Ya, per ini yang utama, kemudian skok itu membantu per ini. Jadi kerjanya per itu utama dulu ya? Ya, meredam getaran langsung dari jalan ke bodi kendaraan. Yaudah, pokoknya nggak meredam masalahnya yang sambu itu ya. Bisa sebenarnya. Oh, bisa juga. Jadi analoginya tuh kayak gini. Iya. Ya. Seru ya. Saya analogikan nih ya kasusnya FS. Kita pakai inisial aja. Pakai inisial aja. Kita harus pakai inisial dulu. Sambu. Oh tenan aku wedi. Waduh. Salah. Tapi ya udah lah. Ya sudah lah. Kan itu juga umum toh berita. Editor, ditit ya, disensor. Kan berita umum semua sebut. Boleh sebut masa saya juga enggak boleh. Saya hanya masyarakat biasa. Boleh. Gimana Mas? Menghormati nama seseorang iya. Jadi kalau saya analogikan dengan kasus Sambu, yang terjadi itu kasus ini perlu diredam. Oke, benar. Karena terlalu berlarut-larut. Benar. Karena supaya kita semua ini fokus ke
perekonomian kita yang lagi susah. Iya benar, aku buka TikTok, scroll TikTok di BM isinya Sambo, buka Facebook Sambo, Instagram Sambo. Kita lupa dengan fokus kita perekonomian untuk keluarga kita kan. Benar. Jadi ya lebih baik kita bahas saja soal per ini. Iya Mas. Ya kan? Benar. Kita fokus di sini, biarkan Sambo ada dunianya sendiri. Yes, betul. Yang membereskan masalah itu biar diredam dengan sistem sendiri. Sistemnya itu. Jangan sekop ini yang buat ngeredam. Benar. Ya udah, mungkin kita ngobrol tentang jenis-jenis per aja nih kayaknya Mas ya. Oke, boleh. Jadi jenis per itu ada apa aja sih Mas sebenarnya Mas? Atau mungkin bahan yang dipakai mungkin ya? Oh ya. Sebelum bahan jenis per dulu ya. Oke, jenis jadi, per dulu deh. Per ini yang saya ketahui itu ada air spring dan metal spring. Yes. Air spring dan air spring ini bukan air loh ya, udara. Pegas. Ojo keliru rek. Ngono mesti ngono. Air itu udara, ojo di sini ngono. Pegas. Sorry, per ya. Per kita bahas per besi. Oke. Sebenarnya ini bukan besi loh, ini baja. Dan di baja itu dibuat macam-macam. Ada per yang bentuknya spiral seperti ini, ada yang bekas daun, itu juga per itu. Itu per juga ya? Iya, batang tapi bentuknya itu seperti letter U itu bukan juga sih? Iya betul. Ya, itu yang di belakang mobil. Tertentu ya, karena tidak semua mobil pakai itu. Mobil-mobil berat biasanya pakai bekas daun seperti itu. Dan ada lagi. Torsion atau batang torsi. Dia melingkar loh kayak batang, tapi itu per. Itu per itu padahal. Betul. Waduh. Itu menahan momen puntir itu. Dan kan memang baja, semua terbuat dari baja. Berarti gampang patah dong berarti Mas ya? Bisa, memang betul. Baja kalau terlalu keras itu bisa patah. Tapi sebelumnya bahannya kan baja itu terbuat dari besi. Besi yang diolah dengan temperatur sekian dan dipadatkan dan dengan proses tertentu dia jadi baja. Tetapi khusus untuk per ini itu bahannya benar-benar berbeda. Tidak murni baja 100%. Ada campuran karbon, fosfor, sulfur, oksigen, nitrogen, aluminium, nikel, krom, titanium, vanadium. Aduh. Kenapa Mas? Bentar Mas. Pusing ya Mas. Dengerin Mas Uta ngobrol itu pusing banget ya. Tak minum dulu kayaknya. Ya. Kok cuma satu ya? Oh iya ya. Aku nyiapin satu dok kayaknya Mas. Sebentar Mas tak mintain aja. Atau bawa dewi? Jangan, kalau merepotkan saya ada sebenarnya kok. Oh ada sendiri? Tolong di koper saya. Di koper. Waduh, di koper. Tak ngomong sekretarisku dulu kayak. Oke, sayang. Airnya. Oh ini. Ya. Waduh. Iya. Makasih. Waduh, kok beda nih Mas? Iya, saya kalau putihan gitu agak gimana gitu. Biasa berwarna. Ya, kita tos dulu mungkin Mas ya. Boleh. Biar kayak orang luar negeri. Oke, kita minum dulu guys. Sponsor. Kami ini kontak. Ayo Mas, kita fokus lagi. Oke, minum dulu Mas. Waduh, ngomong no bahane apa ini spring yo mumet juga ya Mas yo. Dari bahan yang banyak kayak gitu. Sangat banyak memang. Aduh, pusing aku Mas. Oke, terus ya apa ya? Kayak website judi online Mas. Oh, wah lho, website judi online. Waduh. Iya Mas. Kita ngomong apa website judi online? Malah bahas website judi online ini piye to, guys? Oke. Ya apa Mas menurut sampean Mas, website judi online seru koyo Tapi kok aku tadi bahas Sambo, sekarang bahas judi online. Iya, wis kebawa Mas. Kebawa iki lho suasanane. Iya. Judi online, main judi online Mas. Enggak sih, saya. Iya. Tapi memang menunya banyak di dalam. Oh iya kan ya. Wah, seru juga kayaknya. Tapi gini loh Mas Rizal, sebenarnya judi online itu di Jepang. Iya. Itu legal. Duh. Kok di tempatnya kita kok ilegal ya Mas? Lah, tapi ada ceritanya. Oh, ini panjang berarti. Panjang. Coba. Jadi seru. Sebenarnya dengan sistemnya Jepang. Yes. Ya. Dengan perekonomiannya, dengan kemajuan rakyatnya berpikir, awalnya itu ilegal memang. Oh awalnya? Bener, itu ilegal. Tapi dengan mereka teliti sebagaimana detailnya, sampai mereka ada suatu persepsi dan kesimpulan.
Kalau dengan judi itu membantu kita melatih analisa, menghitung kerugian dan keuntungan. Oh, jadi kayak menganalisa proses terjadinya itu tadi. Ya, dan itu sebuah kebutuhan polanya masyarakat di sana, sehingga tidak bisa dihilangkan. Jadi harus diberikan wadah sendiri. Waduh, tambah pusing aku Mas. Kayak kita balik lagi bahas per kayak ya. Loh, tapi beneran di sana itu ya kayak diresmikan balapan kuda. Duh. Balapan kuda ada? Itu masuk online, resmi, judi online itu. Legal, legal. Ada websitenya? Ada, setnya set dari Wih, mantap. Kita kan seneng drag race, otomotif. Iya, otomotif tuh. Nah, itu ada. Ada juga? Ada balap motornya, balap mobilnya ada juga. Bola yang bener-bener rame itu juga ada, dan itu resmi untuk mereka. Jadi kita taruhan duit beneran? Beneran, tapi sistemnya setahu saya tidak langsung dengan duit. Kalau tidak salah mereka mengartikannya agak unik. Jadi uang dibelikan suatu kupon atau kode, nanti itu bisa dimasukkan ke web itu, nanti web itu jadi voucher atau bagaimana, itu yang detailnya mereka analisa supaya tidak menimbulkan psikologi judi atau kecanduan. Luar biasa memang. Tapi di sana ya tetap itu judi online dan legal. Tetap ya, tetap legal, betul legal di sana. Oke, ya Mas, kok tambah aneh ya. Iya, cara Jepang itu keren banget berarti. Iya, karena cara kerjanya juga mereka juga beda memang, beda. Bukan saya berarti menomorsatukan Jepang, enggak. Cuman cara kerja mereka, pola pikir beda. Oke, kayaknya balik ke topik per aja deh Mas. Iya. Sorry. Kedean baterai kameraman guys. Oh tenan aku wedi. Ini kak prepare ini. Yowis lanjut aja. Ayo Mas Yota. Kita tadi bahas apa? Judi online nih ya. Judi online, iya. Cara kerja judi online nih. Ya, enggak. Ya cara kerja. Iya, kayak cara kerja kameramen tadi. Iya, cara kerja. Kurang ini ya. Jadi ya kalau di Jepang beda. Oke. Mereka bisa melegalkan judi online itu karena pola pikir, kebudayaan, dan cara kerja mereka. Berarti sama cara kerjanya si per ini ya? Oh ya, untuk cara kerja per ke ini per apa ini Mas? Mobil apa? Mobil Innova ini bukan? Sebenarnya bukan. Bukan. Kalau lihat bentuknya bukan. Cuman kalau Mas Rijal mau bahas per cara kerja per mobil Innova boleh. Kita kayaknya lebih seru bahas mobil Innova deh guys. Ya gimana? Karena sekarang kan lagi rame percumi-cumian ini di Indonesia ini. Kita kayaknya lebih seru bahas Innova kayaknya Mas Yota. Yuk kita bahas Innova aja Mas. Boleh. Jadi kalau di Innova, dia itu yang bertugas menahan oscilasi body, bouncing, pitching, rolling, yawing. Itu adalah per ini. Coba maksudnya sih. Baleni alon-alon. Coba jelasin pakai bahasa arek Surabaya nae. Sing gampang dimengerti lah. Coba. Yuk pelan-pelan. Boleh. Kita praktekkan bareng kali ya. Jadi ini. Ini per. Ini kan ada roda ya. Sangkep ini sudah nempel langsung jalan. Ini jalan. Ini Mas Rijal naik di sini naik Innova. Yes. Ya. Lah, Mas Rijal kan sering ngerasakan nih ada bonceng naik turun. Oh yang ini. Naik turun. Yang naik turun ini bonceng namanya. Jeduk kena gronjalan. Yes. Nah itu kan naik turun. Bonceng. Ya kan? Itu yang Mas Rijal rasakan. Itu diredam sama per ini. Nah. Oh, jadi per ini yang redam. Betul. Terus pitching itu kalau Mas Rijal tiba-tiba ngerem mendadak, itu kan berhenti ke depan. Oke. Nah, itu pitching. Nahan ngerem ke depan. Ya. Terus ada kan mobil itu ada 4 rodanya kanan kiri. Kalau dia bergeraknya kanan kiri, ini rolling. Oh ini yang pernya ini ya? Ya, gerakan rolling. Terus ada lagi yawing, oleng. Oh, kalau Mas Rijal nyetir Innovanya dia goyang, oleng. Nah, itu yawing. Itu bisa diredam dengan per ini. Nah, jadi dengan kira-kira penjelasan seperti itu, masyarakat kita yang tidak tahu otomotif atau kurang awam dan mainan, nyampe enggak pola pikir masyarakat dengan penjelasan bahasa-bahasa tadi, maju mundur, naik turun, kanan kiri, oleng itu kira-kira gimana? Benar. Apa cukup? Yang dipikir masyarakat sekarang itu bukan masalah yowing bonceng ya Mas. Apalagi? Iya, BBM naik loh.
Aku semalam itu ini agak out of the box ya. Jadi aku semalam mau cerita nih, guys. Jadi aku semalam itu lewat di Sidoarjo. Itu lagi macet banget, Mas. Orang antri BBM. Padahal belum tentu tahu itu naik apa enggak itu loh. Waduh. Piye menurut Mas? Kalau ngomong masyarakat sekarang yang tiba-tiba panik buying terus antri sampai semalaman untuk kepingin mendapatkan Pertalite full. Ya, sebenarnya di beberapa daerah kena prank, beberapa daerah enggak. Tuh kan. Jadi memang sebenarnya itu kenaikan BBM itu penyesuaian harga dari pemerintah. Penyesuaian. Karena pemerintah kan tetap memikirkan mengenai ekonomi, kemudian pertahanan negara keuangannya seperti apa. Jadi memang itu keputusan yang dibuat pemerintah secara bijak dengan penyesuaian di beberapa daerah. Kalau di Surabaya ini itu malah turun loh, Mas Rizal. Iya. Di Pertamax-nya. Yang lain enggak. Pertamax Dex itu turun dari 17.400. Inilah aku ada cuplikannya nih yang bahan-bahan yang turun apa aja. Gitu. Jadi ya apa ya? Kalau ngomong wong malam antri banget, paginya kena prank. Nah, aku ya malu banget lah Mas kayak gitu. Kayak masyarakat tuh nggak pernah ngisi BBM full itu loh. Yang tak pikir-pikir. Ya. Ya bagus lah kalau Mas Rizal bukan salah satunya yang antri kemarin. Benar. Ya tapi ngomong-ngomong dari tadi Innova jangan-jangan Mas Rizal ini pemakai Innova ya? Iya kebetulan aku pakai Innova nih Mas. Cuman Innova yang agak lama nih aku termasuk yang ngikutin banget tentang dunia percumi-cumian di Indonesia ini. Jadi nggak hanya di Surabaya Mas. Kalau pengalaman Mas Rizal pakai Pegas standarnya Innova gimana? Oke. Sepengalamanku nih ya dari mobil-mobil teman-temanku yang sudah proper itu dia punya fitment yang bagus-bagus nih Mas. Jadi dia ceper-ceper, cuman kok aku ngerasa kok dia nggak ngesrut gitu ya. Jadi mereka tuh pernah pakai di beberapa merek. Kalau nggak salah itu Tein pernah, Ebak ataupun Ice Spring. Jadi banyak lah. Kalau kita ngomongin merek Spring itu kan banyak banget nih Mas di Indonesia sekarang. Apalagi di tempat kita kan di DBM gitu. Betul. Jadi gini, merek-merek aftermarket itu sebenarnya ada Spring, TI, SS, Triple S, Airbag, terus Peders, Jamex, HNR. Bahkan merek-merek itu ada yang nyuplai ke pabrikan. Tapi format standar. Format standarnya. Jadi nggak ceper tapi dengan merek tersebut buat OEM, tapi untuk buat motorsportnya juga, untuk yang variasi racingnya. Oh iya. Berarti kayak contohnya velg NK di mobil standarnya contoh HRV. Jadi pembuatannya itu kayak dibuat di NK, cuman untuk OEM-nya HRV. Contohnya mungkin kayak gitu ya, Mas. Bisa kalau pelek seperti itu ya. Tapi kita kan lagi bahas Spring nih. Iya, kita lagi bahas Spir. Jadi kalau Mas Rizal tadi pakai Innova, pengalaman Pir standar bagaimana sama kira-kira merek-merek yang kita sebut tadi, Mas Rizal punya pengalaman enggak? Benar, aku tuh pernah nyobain Innova temen aku nih pakai Ebak. Dia itu pas banget Mas cepernya. Cepernya itu kalau orang Surabaya ngomong atau orang Indonesia ngomong itu ngukurnya itu pakai jari nih guys. Padahal jari kita itu ukurannya beda-beda. Kalau jariku kan udah jelas gede. Nah itu kalau tak ukur itu depan 2, belakangnya 3 nih Mas. Jadi itu menurutku perfect fitment. Tapi kok aku ngerasain Ebak itu agak keras ya Mas. Sama kayak ini aku juga pernah nyoba mereknya Tein. Tein itu dia nggak seberapa turun sih memang. Cuman lumayan menstabilkan, sedikit keras juga, melebihi Ebak malah kerasnya. Tapi kalau kita nyobain Ice Spring, dia itu kayaknya perpaduan antara Ebak dan Tein nih Mas. Jadi fitmentnya itu di Ebak, tapi kerasnya di Tein. Gitu, tapi jadi agak bingung juga nih Mas. Tapi sebenarnya kalau ngomongin keras, empuk, kayaknya kan pantat kita kan juga beda-beda. Ya betul. Jadi sebenarnya seperti ini. Memang fungsi Pegas adalah meredam kejutan dari jalan ke bodi kendaraan. Tetapi kita tidak boleh melupakan komponen yang lain. Berarti ada shock absorber, sekoknya. Sekoknya itu ya. Ada pengaruh bannya. Ban merek tertentu hasilnya beda juga. Kemudian peleknya.
Peleknya pakai apa juga bedanya? Pengaruh juga, ya. Jadi memang banyak perpaduan untuk aftermarket kombinasi yang kita tentukan agar kita dapatkan kenyamanan dan kestabilan. Oke, berarti masyarakat itu juga harus tahu ya Mas, kalau per aftermarket atau spring aftermarket itu juga penting banget untuk mobil-mobil sehari-hari kita lah. Betul, ya, kan? Ya karena gini, kenapa kita sangat perlu per aftermarket? Ya bukannya menjelekan, tapi ini fakta ya, yang kita sampaikan. Jadi jalan di Indonesia ini tidak semuanya sama. Ada yang benar-benar bagus, ada yang bergelombang karena beban truk-truk besar, ketika rusak aspal. Betul. Ya, yang overmuatan itu kan masih ada. Itu merusak aspal. Sedangkan pabrikan standar, merek-merek standar kayak merek besar Toyota, Daihatsu, Eropa Mercy, BMW, nah, itu membuat produknya standar sesuai jalan mereka. Oh iya. Jadi dia udah disetting lah ya pakai jalan-jalan. Jadi ukuran pirnya, bahan-bahannya yang saya sebutkan di awal tadi, campuran-campuran itu dipertimbangkan untuk standar jalan mereka. Kita perlu pir aftermarket untuk menyesuaikan jalan-jalan yang dilalui Pak Rizal atau teman-teman yang lain sesuai medannya. Siap. Kita udah ngobrolin pir dan lain-lain. Kira-kira kalau pir itu bisa dibilang mahal nggak sih Mas? Kalau untuk mobil kesayangan nih, kalau kita memang suka modifikasi, itu kita bisa pir itu mahal apa enggak sih ya? Mahal itu relatif loh Mas Rizal. Kan, iya, ya, bener, contoh misal Pak Rizal sekarang jajannya sehari 10 juta. Dengan per seharga 5 juta, 7 juta murah atau mahal? Ya harusnya sih murah ya, karena ya sehari 10 juta. Sehari 10 juta ya. Tapi kalau sehari 10.000 buat makan siang, ya sudah pusing bos. Ya mahal banget 5 juta. Jadi relatif ya. Benar. Per itu mahal, murahnya relatif. Tetapi yang Mas Rizal kejar apa? Kenyamanan dan keamanan. Sesuai dengan jalan yang kita lalui sehari-hari. Berarti fitment itu bonus ya Mas ya? Betul. Fitment itu bonus. Oke. Jadi kalau kita pakai contoh nih, aku kan pengguna Innova. Kalau kita pakai ring 18 terus dipasangin, contoh nih aku lagi pegang per apa nih ya, per e-bag. Berarti kalau aku dapetin fitment yang bagus dengan tingkat kenyamanan dan keamanannya si e-bag itu berarti sudah plus berarti bonusnya buat mobil aku Mas ya. Betul, tetapi kita nggak bisa fokus satu merek ya, karena perpaduan tiap merek dibuat itu berbeda-beda. Contoh Peders itu lebih cenderung untuk off-road. Oh iya. Peders yang warna merah itu Mas ya. Yang dipertimbangkan adalah kestabilannya, bukan kenyamanan. Kenyamanannya malah nggak diperhatikan. Betul, karena dia fokus kestabilan untuk keamanan, itu yang diutamakan. Jadi berbeda dengan karakteristik T-In atau YSS atau Esprit. Ya kan? Banyak banget tuh merek-merek lain. Betul. Dan sekali lagi, harga itu juga berpengaruh karena pembuatannya. Mas Rizal kan tahu bahannya tadi. Oke. Ya. Tadi kalau ngomongin bahan, pusing. Terus juga banyak yang salah kaprah yang jangan dilakukan oleh masyarakat. Apa tuh Mas? Spring ini dipanasi ulang supaya punya daya lentur yang berbeda. Wah, iya aku pernah tuh. Aku pernah lihat video ada ya, dalam tanda kutip lainnya salah satu bengkel springnya dipanasin untuk melenturkan. Waduh, itu berbahaya. Karena campuran-campuran yang saya sebutkan di awal tadi itu bisa bereaksi dan hancur dan bisa dia mengandung jadi baja keras. Kan bisa patah. Akhirnya patah itu tadi ya, kalau bilang baja keras terus akhirnya patah itu tadi ya. Ya, jadi kalau kita memang harus rajin-rajin memilih. Memilih spring apa atau pir apa yang cocok buat kendaraan kita sesuai dengan jalan yang kita lalui sehari-hari. Oke. Jadi kita harus tahu lah kalau seumpama pir merek ini itu cocoknya untuk ini, keseharian kalian untuk ini dan kebutuhan kalian untuk ini juga gitu. Berarti tergantung lah ya. Tergantung. Oke. Berarti kayaknya di tempat kita jual banyak banget per ya Mas ya. Cocok banget buat teman-teman yang pengen mampir ke DBM dan kalian pengen ngobrol langsung sama Rizal boleh, ataupun sales yang lainnya tentang per ini, atau kalian pengen ngobrol sama Mas Sota, itu nanti gampang lah. Soalnya Mas Sota ini jarang banget di Surabaya nih guys, jadi susah ditemuin gitu kan.
Tapi kalau Mas Rizal main-main ke DBM, jangan lupa fokusnya jangan di PIR saja loh. Oh iya Kita iya harus iya ada iya. kombinasi untuk menjaga kenyamanan dan keamanan. Itu kan PIR ini ada susunan dari yang saya bilang tadi. Dia ban dulu, kemudian di velg, kemudian PIR, shock absorber, ya kan? Terus ada kit-kitnya, ada stabilizer dan cukup banyak. Jadi macamnya cukup banyak. Termasuk karet-karetnya itu pun berbeda semua. Itu jadi pertimbangan sendiri agar menemukan kombinasi yang tepat agar sesuai kenyamanan dan keamanan Mas Rizal. Iya benar-benar, berarti aku harus pikir suspensinya juga, terus bushing-bushingnya, stabilizernya, hingga kaki-kaki velg dan ban juga ya, untuk dapetin apa yang tak pengenin. Contoh aku pengen dapetin ceper tapi gak gesrot, berarti part-part yang tak sebutin tadi aku harus perhatikan betul apa aja yang harus diganti gitu ya. Nah dari awal kan kita udah ngomongin PIR banyak banget nih Mas Sota ya. Aku sampai pusing banget loh, sampai Mas Sota sorry ya tadi mbak minum sendiri ya. Aku lupa kalau kita tuh nanti mau syuting bareng, jadi yang tak siapin itu cuma satu. Jadi kayaknya kita perlu ngobrol lagi Mas Sota, nanti tak siapin lagi deh minumnya. Jadi next episode aku gak bakal lupa nanti bawain minum yang ada warnanya kayak gitu. Tapi lihat jadwal dulu ya, maaf. Waduh guys, susah loh. Untuk ngobrol sama Mas Sota ini susah banget loh. Jadi harus lihat jadwalnya Mas Sota dari hari Senin sampai Sabtu ini, gak tahu ini Mas Sota yang free yang hari apa. Kayaknya kita ngobrol banyak banget tentang apa nih, PIR atau spring. Kira-kira Mas Sota itu beneran tahu apa? Sok tahu sih Mas. Ya bisa jadi sok tahu. Tapi kalau memang tahu. Oh iya kan gak ada yang tahu ya kan. Tapi kalau memang tahu. Benar oke. Oke mungkin segitu dulu guys kita bahas PIR atau spring. Jadi itu tadi yang kita harus perhatikan, yaitu untuk penggantian PIR kalian juga harus perhatikan suspensi kalian. Kalian tuh pengennya yang kayak gimana, dan ban velg itu kan harus diganti juga untuk mendapatkan tingkat kenyamanan yang maksimal. Dan jangan lupa stabilizernya juga harus diperhatikan biar mobil kalian nggak goyang nih. Oke, mungkin quotes untuk hari ini adalah pegas di mobil sangat mempengaruhi keamanan dan kenyamanan. Modifikasi dengan DBM adalah pilihan yang tepat. Thank you Mas Sota sudah mampir-mampir di DBM. Nanti kita kalau ada waktu free kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, thank you guys.